Astaghfirullah ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab tauhid, dan kita masuk pada bab ke-11, menyembelih binatang di tempat kesyirikan. Di sini mu'allif rahimahullahu ta'ala memberikan dua dalil. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la taqum fihi abada, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Janganlah kamu salat dalam masjid itu selama-lamanya, karena sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Surah At-Taubah, sebenarnya surah ini dimulai daripada 107 sampai kepada 110. Itu menceritakan tentang kisah Masjid Dirar. Nanti apa hubung kait Masjid Dirar ini dengan urusan menyembelih binatang di tempat kesyirikan? Nanti kesimpulannya di ujung. Saya akan cerita dulu soal Masjid Dirar. Di zaman Nabi SAW, sebagaimana dijelaskan dari sebab nuzul surah At-Taubah 108 ini, sebagaimana Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam tafsirnya. Jadi secara singkat, ada seseorang yang disebut dengan fasik, orang fasik namanya Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib ini orang fasik. Rasul yang mengatakan dia orang fasik. Dan dia adalah seorang laki-laki dari pembesar Khazraj. Dan kita tahu bahwa Khazraj ini kabilah terbesar dari kabilah orang musyrik yang ada di kota Madinah. Tapi belakangan semua masuk Islam dan menjadi orang-orang Ansar. Jadi ada tokoh Khazraj itu namanya Abu Amir, atau disebut dengan Amir Ar-Rahib. Kenapa disebut Ar-Rahib? Karena dia tanassar, masuk agama Nasrani. Jadi ketika orang-orang Khazraj dari kabilahnya banyak yang masuk Islam, dia diajak oleh Rasul untuk masuk Islam tapi tidak mau. Abu Amir ini akhirnya kemudian dia pun justru malah pergi dari Madinah dan menuju kota Mekah, bergabung pula dengan orang-orang musyrik yang ada di Mekah. Akhirnya kemudian dia terlibat peperangan bersama orang-orang musyrik melawan Nabi.
Lah salah satunya dia menjadi pasukan Abu Sufyan dari kalangan orang-orang musyrik dan melawan Rasul di perang Uhud. Subhanallah, Abu Amir ini jahat orangnya. Dia membuat semacam lubang. Dia buat 2 lubang. Lubang itu memang sengaja dibuat untuk menjadi perangkap bagi Nabi dalam perang itu. Dan atas takdir Allah Azza wa Jal, rupanya lubang yang dibuat Abu Amir sang fasik ini manjur. Rasul masuk dan terperosok pada lubang yang ia buat itu. Sebab itulah Nabi SAW luka wajahnya dan pecah gigi depannya serta luka kepalanya gara-gara masuk perangkapnya siapa? Abu Amir Ar-Rahib yang fasik itu. Maka setelah kemudian perang Uhud selesai, memang dalam perang ini kaum muslimin kalah gitu ya, dan orang-orang musyrik mengalami kemenangan. Tetapi walaupun demikian, keberadaan kaum muslimin yang ada di kota Madinah itu semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin berkembang, dan kaum muslimin semakin kuat di kota Madinah. Lah ketika Nabi SAW hendak berangkat ke perang Tabuk, Nabi SAW hendak berangkat ke perang Tabuk, maka tiba-tiba kemudian orang-orangnya Abu Amir Ar-Rahib ini dari kalangan orang-orang munafik yang ada di Madinah, mereka pun kemudian membuat masjid yang dikenal dalam sejarah sebagai Masjid Dirar namanya. Masjid Dirar itu dibangun orang-orang munafik. Itu setelah Rasul membangun Masjid Quba. Kan masjid yang pertama dibangun itu Masjid Quba dulu, kemudian Masjid Dirar. Lah Masjid Quba ini dibangun oleh Nabi SAW pertama kali ketika sampai di kota Madinah. Rasul singgah di kabilah Bani Amr ibn Auf. Bani Amr ibn Auf, Rasul membangun Masjid Quba di situ. Akhirnya kemudian Bani Ghanam ibn Auf, masih saudaranya, hasad kenapa Rasul membangun Masjid Quba di Bani Amr ibn Auf sementara Rasul tidak membangun masjid di Banu Ghanam ibn Auf ini. Akhirnya kemudian mereka pun berencana untuk membuat masjid. Lah Abu Amir ini karena dia diincar oleh kaum muslimin karena dia terlibat dalam memusuhi kaum muslimin dan bergabung dengan orang-orang musyrik itu, kabur akhirnya ke Romawi. Dia kabur ke Romawi. Dan Romawi ketika itu adalah negara yang beragama Nasrani. Maka Abu Amir meminta bantuan kepada orang-orang Romawi untuk mempersiapkan pasukan dan menyerang Nabi yang ada di Madinah. Dan sepakat akhirnya orang-orang Romawi mau menolong Abu Amir Ar-Rahib untuk menyerang Nabi SAW di kota Madinah. Tetapi disyaratkan harus ada markas, harus ada semacam tempat pengintaian. Bagaimana kekuatan kaum muslimin, bagaimana sepak terjang kaum muslimin. Lah sebab itulah Abu Amir mengirim surat kepada orang-orang munafik di kota Madinah untuk membuat masjid. Dari masjid inilah mereka akan mengintai kaum muslimin dan akan memecah belah kaum muslimin. Maka dibangunlah Masjid Dirar. Nah, ini sejarahnya Masjid Dirar di sini. Atas permintaan Abu Amir Ar-Rahib yang katanya sudah dapat pasukan dari Romawi untuk menggempur Rasul di Madinah.
Maka semangatlah orang-orang munafik yang ada di kota Madinah membuat Masjid Dirar. Ya. Jadi kemudian mereka pun ketika Nabi SAW hendak berangkat ke Tabuk, sudah berangkat dengan pasukannya ke Tabuk, maka kemudian orang-orang yang membangun Masjid Dirar ini yang terdiri dari 12 orang. Jadi yang membangun Masjid Dirar ini ada sekitar 12 orang. Lah 12 orang inilah orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abu Amir Ar-Rahib ini. Kemudian datang kepada Nabi SAW dan meminta jangan berangkat dulu ke Tabuk. Kalau bisa meresmikan dulu masjidnya. Rasul, kami sudah punya masjid, tolong sholat di tempat kami, doakan kebaikan, kemudian resmikanlah masjid kami. Tapi Nabi SAW ketika itu karena mau berangkat ke Tabuk, Rasul tidak mau dan menjanjikan nanti saja peresmiannya kalau pulang dari perang Tabuk. Maka Nabi SAW berangkat ke Tabuk. Di perang Tabuk Nabi SAW menang dan berhasil mengalahkan orang-orang Romawi yang ada di Tabuk itu. Sepulangnya Nabi SAW, karena kan berjanji nanti pulang dari Tabuk Rasul akan meresmikan masjid itu, tiba-tiba kemudian turun ayat memberitahu Nabi SAW jangan mau meresmikan Masjid Dirar. Turun ayat surah At-Taubah yang kita baca ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qablu wa la yahlifunna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun la takum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Dan di antara orang-orang munafik itu yang terdiri dari 12 orang itu ada yang mendirikan Masjid Dirar, maksudnya masjid untuk menimbulkan bencana kepada orang-orang yang beriman. Dirar itu artinya masjid yang membahayakan kaum muslimin. Tujuannya adalah untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah kami hanya menghendaki kebaikan dan Allah menjadi saksi bahwa mereka adalah para pendusta. Janganlah engkau melaksanakan salat di Masjid Dirar itu selamanya. Sungguh masjid yang didirikan di atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Dari sini Nabi SAW tidak jadi meresmikan masjid itu, tiba-tiba memerintahkan sahabat untuk membakar masjidnya. Ya, setelah turun surah At-Taubah ini, Rasul mengumpulkan para sahabat berangkat ke masjid itu, bakar, musnahkan, hancurkan. Akhirnya kemudian para sahabat justru datang ke Masjid Dirar tersebut, kemudian menghancurkan dan membakar Masjid Dirar. Kenapa? Karena masjid itu digunakan orang-orang munafik untuk menghancurkan kaum muslimin. Karena dalam surah At-Taubah ini ada 4 alasan kenapa Nabi SAW disuruh membakar masjid ini. Pertama, karena masjid ini adalah dirar, membahayakan. Masjid ini membahayakan, satu. Yang kedua, karena masjid ini al-kufru billah, isinya adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu, membahayakan bagi kaum muslimin. Yang kedua, karena isi masjid ini kekufuran, mengkufuri Nabi SAW. Yang ketiga, karena tafrik, hendak memecah belah kaum muslimin. Yang
yang tadinya satu shaf di Masjid Quba mau dipecah gitu ya, menjadi dua masjid gitu ya. Kemudian yang keempat, karena masjid ini dijadikan irsad, pengintai orang-orang munafik, orang-orang kafir untuk menghancurkan kaum muslimin. 4 sebab inilah kenapa Rasul kemudian meminta para sahabat untuk menghancurkan dan membakar Masjid Dirar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqum fihi abada. Jangan engkau melaksanakan salat dalam masjid itu selama-lamanya, tidak boleh. Kenapa? Karena masjid itu dibangun untuk memadaratkan kaum muslimin, untuk kekufuran kepada Allah dan Rasulnya, untuk memecah belah kaum mukminin, dan untuk mengintai kekuatan kaum mukminin. Ini diantara sejarah Masjid Dirar. Dan masjid ini sekali lagi didirikan oleh siapa? Abu Amir Ar-Rahib. Subhanallah, Bu. Abu Amir ini orang jahat, tapi anaknya orang baik. Jadi Abu Amir mendirikan Masjid Dirar, anaknya pula mendirikan Masjid Nabawi. Jadi aneh itu ya. Jadi bapaknya mendirikan Masjid Dirar untuk menghancurkan kaum muslimin, anaknya pula mendirikan Masjid Nabawi. Ya kan? Ikut dalam mendirikan Masjid Nabi. Namanya Handalah Ibn Amir. Anaknya Abu Amir itu namanya Handalah Ibnu Amir. Handalah ini seorang sahabat yang ketika mati ruhnya itu dimandi besarkan malaikat. Karena ketika dia perang tidak sempat mandi junub, kemudian dia mati syahid, maka malaikat rebutan ruhnya, kemudian dimandi besarkan ruhnya oleh malaikat. Makanya disebut Handalah Ghasilul Malaika. Lihat, bapaknya orang jahat, anaknya orang baik. Bapaknya mendirikan masjid untuk menghancurkan kaum muslimin, anaknya pula mendirikan masjid untuk mempersatukan kaum muslimin. Ya, memang yukhrijul hayya minal mayyit, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, itu namanya. Biasanya kan buah mangga itu kalau jatuh nggak jauh-jauh dari pohon mangga ini, bukan? Ini pula jauh kali, ya kan? Jatuhnya pula di pohon duren gitu ya. Jadi subhanallah, terkadang Allah Subhanahu wa taala menghendaki demikian. Bapaknya orang musyrik, anaknya orang yang beriman seperti siapa? Abu Jahal. Anaknya Ikrimah bin Abi Jahal, pejuang Islam. Al-Walid ibn Mughirah, orang paling kaya, orang kafir, orang musyrik yang memusuhi Nabi. Anaknya pula Khalid bin Walid jadi pejuang Islam. Abu Amir, pendiri masjid pemecah belah kaum muslimin, anaknya pula Handalah ibn Amir, pendiri masjid pemersatu kaum muslimin. Begitulah takdir. Ya, kadang bapaknya maling, anaknya ulama gitu ya. Tapi kebanyakan bapaknya maling, anaknya pula maling gitu kan. Cuman tidak semua, terkadang takdir Allah itu berkata lain. Itu sudah takdir demikian nih kan. Makanya penting seseorang itu mendidik keluarga supaya menjadi keluarga yang beriman. Taib, ini diantara kisah Masjid Dirar yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 108. Yang ingin saya katakan, lalu kenapa pengarang di sini mengait-ngaitkan kisah Masjid Dirar yang dihancurkan Rasul dengan bab menyembelih binatang di tempat kesyirikan? Apa kaitannya? Kaitannya begini, ini muallif ini, pengarang ini ingin mengkias, kiasnya seperti ini. Sebagaimana kita tidak boleh sholat di masjid yang di dalamnya kekufuran, di dalamnya pemecah belah kaum muslimin, di dalamnya ada madarat bagi kaum muslimin, tidak boleh sholat di situ. Tetapi sholat di tempat lain, di Masjid Quba yang memang dari awal sudah diasas dalam ketakwaan, sebagaimana larangan sholat di Masjid Dirar, maka berkorban pun, bernazar menyembelih kurban pun tidak boleh di tempat yang di situ ada kesyirikan. Nanti sembelihannya tidak boleh dimakan dan harus dibuang. Ya, jadi sebagaimana sholat tidak boleh dilakukan di Masjid Dirar, maka sembelihan pun tidak boleh di tempat yang ada kesyirikan. Karena sholat dan penyembelihan ini selalu disebut dalam satu nafas dalam Al-Quran,
innas salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan penyembelihanku, fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Maka itu kaitannya adalah kias ya, jadi ada kias. Baik, kemudian dalil yang kedua dari Sabit ibn Dhahhak mengatakan, nadhara rajulun an yanhara ibilan bibuana, fasa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad? Qalu la. Qala fa hal kana fiha 'idun min a'yadihim? Qalu la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ufi binadhrik fa innahu la wafa'a linadrin fi maksiatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Ada seorang yang bernazar di zaman Rasul untuk menyembelih onta di Buana. Buana itu di daerah Yanbu, di bawah Mekah, sebelum Yalamlam lah gitu ya. Daerah Yanbu itu ada namanya Buana. Jadi ada seorang laki-laki bernazar, Rasul, saya bernazar mau menyembelih unta. Kata Rasul, di mana? Kata sahabat ini, di Buana, daerah Yanbu sana. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ingin bertanya kepada orang yang hadir di situ. Kan Rasul sedang bermajlis, banyak orang di situ kan. Ceritanya kan Rasul sedang ngaji di banyak orang yang hadir di situ. Tiba-tiba datang seorang laki-laki di tengah-tengah majelis itu mengatakan, Rasul, saya pernah bernazar loh ingin menyembelih seekor unta di Buana. Maka Nabi SAW kan tidak tahu Buana itu sebelah mana, Buana itu ada apa, kan tidak tahu. Makanya Rasul bertanya kepada orang-orang yang ada di majelis itu. Kata Nabi SAW, apakah di Buana itu ada patung yang disembah dari patung-patung jahiliyah? Apakah di tempat yang kau akan nazar di situ ada patung yang disembah, ada berhala yang disembah di situ dari berhala-berhala jahiliyah? Maka orang-orang mengatakan tidak ada, wahai Rasul. Di Buana itu tidak ada patung. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, fahal kana fiha 'idun min a'yadihim? Okelah, tidak ada patung. Ada enggak orang-orang musyrik buat acara di situ? Acara kesyirikan mereka ada enggak di situ? Maka semua sahabat mengatakan tidak, wahai Rasul. Artinya tidak ada patung dan tidak ada cara kesyirikan di situ. Maka Rasul memanggil orang yang bernazar itu dan mengatakan, sini kamu, siapa tadi yang bernazar? Datanglah orang yang bernazar tadi. Kemudian Rasul mengatakan, ufi binadri, kalau begitu laksanakan nadarmu, sembelilah unta di Buana. Karena Buana tidak ada berhala, tidak ada patung yang disembah, dan tidak ada cara orang-orang kesyirikan di situ. Maka Rasul mengatakan, fa innahu la wafa'a li nadrin fi maksiatillah wala fima la yamliku ibnu Adam. Maka kata Nabi SAW, tunaikanlah nadarmu, akan tetapi tidak boleh menunaikan nadar untuk berbuat maksiat kepada Allah dan nadar di luar batas kemampuan seseorang. Taib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini, kisah nazar ini menunjukkan bahwa tempat menyembelih binatang saja dalam Islam itu diatur. Daerah yang digunakan untuk penyembelihan binatang itu menentukan halal haramnya binatang. Makanya sering nasihat ibu, kalau ibu datang ke pasar beli ayam, beli kambing, lihat tempat. Di sini lihat dalam hadis ini, Rasul bertanya soal tempat penyembelihan itu. Jadi kalau ada orang jual ayam, jual daging di pasar, kok dalam tempat itu ada berhalanya, Bu? Nah, ada patung kucing gerak-gerak di situ, ya. Ataupun ada pekongnya, atau ada lidi-lidi berasap di situ, ya. Atau ada buah-buahan sesajen di situ. Jangan beli di situ. Ya, jangan beli di situ. Karena permasalahan tempat dalam Islam pun itu sangat diperhatikan soal halal dan tidaknya sebuah penyembelihan. Ya, Ustadz,
yang jual pakai jilbab loh, nah, yang jual pakai songkok, cuman di ruko itu kok ada berhalanya gitu kan. Jangan beli di situ. Mau pakai serban berlilit-lilit pun jangan di situ. Ya. Karena Islam itu mengatur tempat. Ya, cari tempat yang tidak ada kesyirikan di situ, tidak ada berhala yang disembah di situ. Nggak apa-apa orang yang di tepi-tepi jalan kaki lima itu kan. Nah, Ustadz masalahnya di situ dia mahal 2.000 tuh. Ya nggak ada masalah gitu ya. Gara-gara 2.000 kok beli bangkai pula, beli sembelihan. Apa-apa 2.000 pulang bawa sembelihan dibandingkan kurang 2.000 tetapi bawa bangkai pulang. Nah, jadi di sini Islam itu sangat mengatur sekali soal tempat penyembelihan dan orang jual daging itu. Ya. Di sini ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Pertama, wajibnya melaksanakan nazar. Kalau tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Kalau orang sudah nazar dan nazarnya bukan maksiat, maka harus dilaksanakan. Tapi kalau nazarnya maksiat tidak boleh dilaksanakan. Ya. Yang kedua, di sini disyariatkan kalau ada kesulitan itu minta fatwa orang yang alim. Sebagaimana di sini kan sahabat bertanya kepada Nabi soal nazar di tempat namanya Buana. Jadi tanya sama orang alim, kalau bingung tanya orang alim. Jangan bingung itu dipendam sendiri, makin bingung nantinya. Tanya supaya hilang bingungnya. Kemudian yang ketiga, haramnya melakukan ketaatan di tempat yang ada maksiat. Walaupun nazar itu taat, tapi kalau tempatnya ada maksiat, tak boleh juga di situ. Ya, nazar kan ibadah, tapi kalau tempatnya ada kesyirikan, ada patung, nggak boleh juga. Kemudian yang kelima, yang keempat, haram seseorang itu melaksanakan nazar kalau seandainya di atas kemaksiatan dan dia harus bayar kafarah. Kafarah sumpah. Ya, kafarah sumpah itu puasa 3 hari berturut-turut atau memberi 10 fakir miskin makan. Itu namanya kafarah sumpah. Kemudian yang nomor 5, tidak boleh dilaksanakan nazar. Tidak boleh dilaksanakan nazar fima la yamliku ibnu Adam. Kalau seandainya anak Adam tidak sanggup melakukannya. Seperti bernazar ingin haji, tahu miskin dia nazar haji pula gitu kan. Dia orang miskin, uang pun tak punya, dia bilang kalau anak saya sembuh saya langsung haji. Nah, pas besoknya sembuh, cuman hajinya tuh? Nggak mungkin ngutang-ngutang. Ya, kalau dia tidak sanggup maka tidak perlu dilaksanakan, tapi dia bayar kafarah. Kemudian yang selanjutnya bahwa menyembelih itu sebuah ibadah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Ibadah itu tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Tidak boleh seorang itu ngasih sesajen sembelihan kepada berhala, pohon dan yang semacamnya. Kemudian juga diantara faedahnya tidak boleh menyembelih di tempat yang di situ ada kesyirikan. Sebagaimana di sini judulnya menyembelih binatang di tempat kesyirikan. Tidak boleh. Tidak boleh menyembelih binatang di tempat yang ada kesyirikan atau ada wasilah kesyirikan seperti acara-acara yang dilakukan orang-orang musyrik di situ. Kemudian juga di sini dalam rangka syaddu dariah, sedia payung sebelum hujan. Nabi mengatakan kenapa bertanya di Buana itu ada kesyirikan? Tidak ada. Ada patung enggak? Tidak ada. Maksudnya Rasul supaya jangan sampai kemudian kalau ada kesyirikan di situ nanti wasilah menuju kesyirikan. Makanya Rasul mencegah ada kesyirikan dengan cara bertanya seperti itu. Ya. Kemudian juga diantara faedah hadis ini bahwa mengkhususkan nazar dengan tempat tertentu tidak mengapa kalau tidak ada patung berhala atau tidak ada acara kesyirikan di situ. Seperti bernazar menentukan tempat ingin nyembelih kambing di Jabal Uhud, mau dikasih santri Jabal Uhud, nggak apa-apa. Menentukan tempat seperti itu nggak apa-apa. Ya. Kemudian juga di sini ada bahaya tidak boleh menyembelih kepada selain Allah. Ya, tidak boleh karena itu kesyirikan yang disabdakan Nabi, man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak. Tidak boleh menyembelih kepada selain Allah karena akan jatuh kepada
kesyirikan. Nah, ini diantara menyembelih binatang di tempat kesyirikan. Intinya dalam kehidupan kita sehari-hari, Bu, sekali lagi hati-hati, jangan asal beli daging di pasar, tetapi harus ikhtiyat, kehati-hatian. Ya syukur-syukur mungkin ada orang yang sudah ngaji, dia jual ayam, dia jual kambing, beli sama dia. Ustadz beda 5.000 dengan yang di pasar, enggak apa-apa, ya kan, sedekah, ya kan, daripada nggak jelas orang ini. Apalagi kemarin ada orang bertanya gitu kan, bismillahnya sekali tetapi yang dipotong 100 ayam gitu kan, jadi bismillah jamak katanya. Nggak bisa lah kan gitu ya, satu ayam ya satu bismillah lah, kenapa pula ada jamak-jamakan kayak sholat saja. Jadi ini harus diperhatikan soal makan daging, karena daging itu terkait dengan penyembelihan, maka sebaiknya hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan kita buka tanya jawab.